Pada tanggal 12 Februari 2025, OJK melaporkan bahwa ada 10 dari 97 fintech P2P lending belum penuhi modal. Ya, jadi untuk menjalankan bisnis pinjol di Indonesia, maka para perusahaan pinjol-pinjol ini harus setor modal ke OJK. Ya, nah ini ada 10 fintech yang nggak punya modal. Oke, pada 12 Februari 2025. Ya. Nah, yang lebih menggembirakannya lagi, ya, 19 jam yang lalu, ya, OJK melaporkan lagi bahwa ada 11 fintech P2P lending belum penuhi ketentuan modal. Jadi nambah satu. Oke, bulan kemarin, ya kan, ada 10 pada tanggal 12 Februari, ya. Bukannya mengurang, tapi malah nambah satu lagi, ya. 19 jam yang lalu, gitu ya. Ada 11 fintech. Nah, berapa sih modal yang harus dipenuhi sebenarnya, gitu kan? Nih, kita baca ya beritanya di sini ya. Kata OJK, 11 fintech P2P lending belum penuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar. Ya, jadi 7,5 miliar itu nggak punya para pinjol-pinjol ini, 11 fintech ini. Ya, 11 fintech ini ya mungkin saja ya kan ada pinjol-pinjol yang Anda galbaikan. Gitu kan, misalkan Kredivo, Akulaku, Shopee, Uangmi, Finplus, Uatas, Bantu Saku, ya itu baru 7 yang saya sebutkan ya. Berapa lagi? 4 lagi. Kredinesia, Dana Rupiah, Rupiah Cepat, dan lain-lain. Gitu ya. Itu kemungkinan besar ada. Gitu ya. Nanti tinggal kita lihat beritanya ya, pinjol mana yang berguguran. Nah, lalu ya kan, kenapa sih berita-berita seperti ini itu menjadi publik, bisa dibaca oleh publik, bisa dibaca oleh siapapun, gitu ya. OJK melaporkan bahwa 11 fintech atau 11 pinjol ini nggak bisa memenuhi modal, gitu kan. Harusnya OJK itu merahasiakan, gitu ya, bahwa pinjol-pinjol ini lagi kolaps, gitu ya. Tapi ini malah dipublikasikan. Nah, kalau menurut saya sendiri, yang pertama agar investor berhati-hati, ya, investor individual, ya, orang yang mau invest ke pinjol, gitu kan, itu berhati-hati. Lalu yang kedua, ya pinjol ini anak tiri, ya gitu, anak tiri, bukan BUMN, BUMD, gitu kan. Ini perusahaan swasta di bawah OJK, di bawah pemerintah. Ibaratnya gulung tikar juga ya sudah saja sih, gitu, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Ibaratnya kata OJK, ya bangkrut juga ya sudah saja sih, biarin aja gitu, bangkrut ya bangkrut, gitu kan. Enggak ya enggak. Nah itu tuh, ya kan, sebenarnya nih pinjol ini dianak tirikan. Ya tapi kalau kita pakai misalkan OJK itu bangkrut ya sudah bangkrut, enggak ya udah jalan, gitu kan. Nah itu perlu diperbaiki lagi, gitu kan. Masih mending jangan seperti itu, jangan punya modal jalan, nggak punya modal bangkrut, gitu kan. Masih mending ditutup aja semuanya, ya kan. Masih mending ditutup aja semuanya, karena investor pun bisa rugi, ya kan. Investornya orang mana? Orang Indonesia. Aduh, ya kan, uangnya kemana setelah pinjol ini bangkrut, ya. Takutnya tuh begini, orang Indonesia pada invest ke pinjol, gitu ya, ratusan juta, gitu kan, tapi pinjolnya ini tiba-tiba bangkrut, gitu loh, ya kan. Ya ibaratnya kayak investasi bodong. Ayo sini kamu, ya kan, kata pinjolnya, invest ke saya 200 juta, 300 juta, ya kan, setahun kemudian belum bisa diambil duitnya, pinjolnya bangkrut, ya kan. Yang megang uangnya ya orang-orang pinjol, gitu kan, para perusahaan-perusahaan pinjol. Mending orang sini pinjolnya, ya kan. Kalau orang luar negeri, misalnya orang Cina, orang Amerika, orang Rusia, kayak orang mana, kayak, ya kan, ya merugikan orang-orang Indonesia, investor-investor Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang, ya kan, dari sisi pemakainya, nasabahnya, nasabah di pinjol ini sudah menelan korban, sudah ada korbannya. Korbannya apa? Korbannya bunuh diri karena pinjol. Yang ngirim-ngirim paket, yang neror-neror, yang marahin-marahin, yang neken-neken, itu bocah-bocah enom, anak-anak muda Indonesia, menekan, memerangi orang Indonesia lagi. Ya kan, saya sudah beberapa kali bilang bahwa Bung Karno memang benar. Kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena menjajah atau menumpas bangsa lain. Tapi di masa depan perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu kan ya, kita melawan bangsa sendiri, orang-orang Indonesia, ya kan, sampai-sampai ada yang bunuh diri. Bos pinjolnya sih ada di Amerika. Bos pinjolnya sih ada di Cina, bos pinjolnya ada di Israel, gitu kan, gitu. Ya, jadi jangan mau lagi menjadi budak pinjol. Bagi Anda yang masih bayar-bayar pinjol, segera galbaikan pinjol Anda. Iya, ya, mau aku laku Kredivo,
apa Shopee Pay Later, rupiah cepat, kayak aduh itu ya. Anda sebutin lah pinjol Anda, ya kan? Galbaikan, ya. Stop diperbudak dengan yang namanya pinjol-pinjol tersebut. Ya, pinjol ini hadir ya kan di Indonesia awalnya sebagai inovasi keuangan, inovasi untuk masyarakat Indonesia ini meminjam dana ya. Nah, tapi ya bisa kita analisa bahwa inovasi ini tidak terlalu baik, berdampak buruk gitu kan. Maka langkah selanjutnya adalah pemusnahan. Pemusnahan dari perusahaan-perusahaan pinjol ini. Gitu ya. Sudah kita coba kok, ya kan. Oke, berinovasi keuangan gitu ya. Pinjam meminjam hanya melalui handphone, KTP saja, geleng-geleng, melet-melet, ya kan. Oke, sudah kita coba ya dari tahun 2017 atau 16 sampai tahun sekarang. Sudah harusnya ya kan, sudah ada korban bunuh diri, sudah ada korban yang ini itu, ya sudahi dong ya kan, karena tidak ada manfaatnya, investor rugi, masyarakat yang minjam juga rugi, apalagi alasannya untuk mempertahankan pinjol ini ya. Nah, coba kita sekarang baca sebentar di sini ya, kata OJK 11 fintech P2P lending belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar gitu ya. Nah, di sini kita baca sebentar ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan terdapat 11 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech peer-to-peer P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar per Januari 2025. Adapun ketentuan peningkatan ekuitas minimum mulai berlaku 4 Juli 2024. Oh, jadi modal yang harus disetorkan ke OJK-nya itu bertambah, guys. Ya, di sini ya. Adapun ketentuan peningkatan ekuitas minimum mulai berlaku 4 Juli 2024. Jadi siapapun yang mau buka bisnis pinjol di sini harus setor modal banyak. Berapa? Banyak lah. Pokoknya bawa miliaran triliunan sini gitu kan. Gitu ya. Tapi ya kan 7,5 miliar aja nggak punya ya, belum pada setor, gimana minjemin ke orang lain? Ya kan, makanya banyak yang tidak cair ya kan. Orang ini sudah jadi budaknya pinjol ya kan, merelakan motornya mungkin, mobilnya mungkin, merelakan gajinya, sudah gali lubang tutup lubang ya kan. Mohon maaf ya, sudah jadi guguk. Anda tahu guguk gitu ya, sudah jadi guguknya pinjol gitu kan, bayar terus ya kan. Tahu-tahu tidak bisa pinjam-pinjam lagi ya kan. Akhirnya depresi, stres, galbay. Kalau yang kuat ya sudah aman, kalau nggak kuat ya itu tadi ya, ujung-ujungnya BD, bener ya singkatannya BD gitu kan. Oke, nah lalu ketentuan itu diatur dalam pasal 50 ayat 2 huruf B POJK 10 tahun 2022. Dalam butir tersebut menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan. Oh gitu ya, oke. Ya intinya sih ya, ini industri fintech ini sedang kolaps dan ini dimintai keterangan. Ini sepertinya staf OJK atau pejabat OJK. Ya, ini Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya PVML OJK Agusman. Gitu ya. Jadi selamat buat Anda ya. Jadi jangan lagi takut dengan yang namanya pinjol, karena cepat atau lambat pinjol-pinjol ini mulai gulung tikar. Ya, akan gulung tikar, akan bangkrut satu persatu. Ya, Anda tahu ya kan, mana nih beritanya nih? Ya, di sini judulnya daftar 7 pabrik tutup gitu ya. Sritex yang bangkrut ya kan. Wah, ini PT Sariwangi, Nyonya Menir, 7-Eleven, Kodak gitu kan. Banyak yang bangkrut gitu kan. Yamaha ya. Terakhir ini terbaru itu Yamaha Musik ini ya. Sritex, Sanken, PT GNI dan Yamaha. Ini daftar pabrik yang bangkrut ya kan. Kalau kita bayangkan ya, aku laku nggak bisa bangkrut, nggak mungkin bangkrut. Tapi ya kan, Sanken, Anda punya Magicom ya, itu dari Sanken kalau nggak salah, bangkrut ya. Yamaha, ini Yamaha Musik ya, bukan Yamaha motor ya kan. Yamaha Musik loh ya kan, bangkrut juga gitu ya. Jadi jangan pernah hilang kepercayaan diri bahwa pinjol-pinjol ini akan bangkrut gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.